wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يفقهون. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. معاشر المسلمين والمسلمات, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah Ta'ala masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Salah satunya ialah dapat hadirnya kita di tempat yang mulia ini untuk mengisi kekosongan waktu kita dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan kelak kita di hari kiamat nanti disatukan dengan orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kelak di yaumul qiyamah dengan orang-orang berilmu. Amin ya rabbal alamin. Karena ilmu adalah salah satu sifat Allah Azza wa Jalla. Ada di antara asma Allah Al-Alim. Allah ada Al-Alim. Wallahu alimun bidatis sudur. Alim, yang maha mengetahui. Oleh karenanya kenapa ilmu sampai dihormati, dimuliakan, diagungkan? Karena ilmu itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sifat Allah ini bisa dititipkan kepada siapapun yang berhak dia titipkan. Oleh karenanya pada zaman dulu kenapa Adam sampai dihormati oleh para malaikat dengan sujud kepada beliau, padahal sujud tidak boleh, tapi kenapa malaikat diperintahkan untuk sujud? Karena di dalam diri beliau ada ilmu. Sampai malaikat bertanya, kenapa ya Rabb kau jadikan seorang manusia menjadi khalifah sementara kami orang-orang suci bertasbih, bertakdis, tapi kenapa Adam dijadikan sebagai khalifah? Kata Allah, aku maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Pada akhirnya Allah uji para malaikat dengan beberapa pertanyaan. Ditanya kentut besar, kentut kecil tidak tahu. Dud besar, apa itu namanya? Malaikat tidak tahu mereka. Kecil tidak tahu juga. Adam coba jawab, apa itu yang suaranya dud? Adam menjawab, hadza durot. Durot artinya kentut yang besar. Sementara yang kecilnya, yang tidak terdengar, bahkan aromanya luar biasa, itu biasanya itu apa Adam? Adam menjawab, itu fussa. Fussa, kentut kecil. Itu kentut sampai tahu Adam. Dan semua nama-nama kampung yang akan terjadi kelak
dari kampung, dari negeri, dari nama pohon-pohon, beliau hafal semuanya. Bahkan bahasa sebagian, bahasa Arab, bahasa Ajami, dari mulai bahasa Inggrisnya, bahasa apalagi Cinanya, bahasa kita Indonesia, hafal semuanya. Bayangkan Adam ini. Makanya mereka sujud kepada Adam. Kenapa? Karena Adam mempunyai sifat Allah Ta'ala, yaitu Al-Alim, yang maha mengetahui. Oleh karenanya sangat banggalah, sangat bahagialah orang yang di dalam dirinya tertanam ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Maka insya Allah dengan rajinnya kita hadiri tempat-tempat seperti ini, majlis ta'lim, itu menambah-nambah kepada kita semua ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tetapi tidak semua ilmu wajib kita gali. Ada ilmu yang sifatnya seperti makanan, ada ilmu yang sifatnya seperti obat, tapi ada juga ilmu yang sifatnya seperti racun. Adapun hadis mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu fardhatun, sangat-sangat fardu, ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Betul. Tapi ilmu yang mana dulu? Karena ilmu ada yang setingkat dengan makanan, yaitu ilmu yang biasa diamalkan sehari-hari, seperti sholat. Tiap hari kita akan kerjakan. Kita wajib mengetahui bagaimana rukun sholat, kemudian pembatalan sholat, kemudian syaratnya sholat, kemudian makruhnya sholat, sunnahnya sholat. Kaitan dengan yang makruh, yang sunnah, itu tidak fardhah, tidak fardu. Tetapi kaitan dengan rukun, syarat, pembatalan, itulah yang wajib digali. Atau kita sehari-hari bergaul dengan orang tua kita, tetangga kita, anak, itu wajib kita gali ilmunya. Bagaimanakah ilmu seorang bapak kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya, bertetangga, bagaimana hukumnya, bagaimana caranya? Itu tiap hari kita lakukan. Maka wajib bagi kita mencari ilmu seperti itu. Kemudian kita bermuamalah, jual beli misalnya, atau pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Ini pun tiap hari kita lakukan. Bagaimanakah dalam Islam cara jual beli yang baik, yang halal? Ada ilmunya. Itulah yang disebut dengan ilmu fardhah, yang wajib digali setiap hari, yang setingkat dengan makanan. Yang kedua, ada ilmu yang setingkat dengan apa? Dengan obat. Obat tidak mungkin tiap hari kita makan. Dia biasa dimakan, diminum pada saat kita sedang sakit. Maka itulah ilmu yang disebut dengan ilmu setingkat, atau fardhahnya setingkat dengan obat. Apabila ada yang meninggal dunia, maka wajib untuk mengkafani, kemudian memandikan, mensolatkan, dan menguburkan. Nah, ilmunya bagaimana? Itu ilmunya wajib kita gali, tapi seperti obat, tidak mesti tiap hari. Kapan? Pada saat dibutuhkan saja. Itulah ilmu yang setingkat dengan obat. Atau ada juga sekarang musim haji, Pak nih, Bapak Ibu, sekarang musim haji. Jadi cara mencari ilmu di musim haji tidak fardhah, tidak wajib dicari tiap hari, tapi sewaktu-waktu. Ketika kita hendak melaksanakan haji ataupun umrah yang kadang-kadang kita laksanakan, maka ilmunya pun setingkat dengan obat. Bagaimana rukun haji, wajib haji, muharramat yang diharamkan, dan lain sebagainya. Ini adalah ilmu-ilmu yang setingkat dengan obat. Nah, berikutnya ada ilmu yang disebut dengan ilmu setingkat dengan racun. Bukan fardu, tapi justru haram dicari ilmu tersebut. Ilmu apa contohnya? Ilmu apakah yang bisa menghancurkan suami istri terpecah belah? Ilmu apakah orang yang tadinya sehat jadi sakit? Ilmu apakah yang bisa meramal kehidupan seseorang, rumah tangganya? Kalau si A dengan si B nikah, bagaimana nanti ke depannya? Diramal akhirnya.
Itulah ilmu yang disebut dengan ilmu racun, yaitu ilmu-ilmu yang diharamkan digali. Tidak boleh kita cari ilmu seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi tidak semua ilmu wajib kita gali. Semuanya ada bagian-bagiannya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang ilmu usul fikih, artinya usul asal atau akar. Fikih, ilmu fikih. Ilmu usul fikih. Jadi fikih itu adalah cabang dari usul. Para ulama sedari dulu, dari 4 mazhab bahkan lebih, dari mulai Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, itu semua bisa mereka berbeda pendapat. Dasarnya apa? Karena mereka menguasai ilmu usul fikih. Kalau kita menguasai ilmu usul fikih, kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara mereka. Dan perbedaan antara para ulama-ulama sudah terjadi pada zaman dulu. Zaman sahabat juga ada khilaf, perbedaan antara mereka. Contohnya apa? Contoh, kalau sholat malam, khalifah pertama siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sholat malam bagaimana dia? Pelan-pelan suaranya. Alhamdulillah. Pelan-pelan baca Quran juga. Yasin wal Qur'anil Hakim, pelan-pelan. Itu Abu Bakar Siddiq. Sementara Umar kalau bangun malam, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, kencang suaranya. Ini beda antara dua sahabat. Dan pernah sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari ditanya ketika beliau diutus ke negeri Yaman. Kata Nabi, wahai Musa, bagaimana ketika engkau berhadapan dengan orang-orang sana? Apa yang akan engkau dakwahkan? Beliau menjawab, yang pertama, aku akan sebarkan Al-Quranul Karim. Sekiranya ada tanggapan dari masalah yang terjadi di sana, maka aku akan keluarkan Al-Quranul Karim. Kata Nabi, bagaimana jika tidak ada Al-Qurannya? Kata beliau, maka aku akan keluarkan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi. Yang ketiga, jika tidak ada juga, tidak ada di Al-Quran, tidak hadis, apa kata beliau? Maka dengan ijtihadku, hasil ijtihadku. Akhirnya Nabi pun merestui kepergian beliau. Jadi masalah ijtihad ini, jamaah sekalian, itu terjadi atau terdapat pada orang-orang tertentu saja. Tidak semua manusia ahli ijtihad, ada khusus orang-orangnya. Nah, kaitan dengan setelahnya pun para sahabat, para tabi'in atau tabi'in itu terjadi khilaf antara mereka, berbeda pendapat tentang masalah-masalah furu'iyah. Seperti contohnya ulama-ulama dulu ada yang kunut, ada juga yang tidak kunut, ada dulu. Sekarang ada perebutan lagi, berbeda pendapat, banyak sekarang juga. Ada yang tarawih berapa? 8 rakaat. Ada yang 20 rakaat. Di Madinah berapa Madinah? 30 rakaat. Beda-beda pendapat. Nah, tujuan beda begini apa? Apakah untuk pecah belah Islam? Bukan. Nabi mengajarkan dari zaman dulu, kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Khilaf antara umatku bukan dijadikan sebagai bahan permusuhan, bukan, tapi rahmatun, jadikan rahmat buat kita semua. Di antara kita mungkin ada yang keberatan dengan satu pendapat, cobalah cari pendapat lain yang lebih ringan. Ada, itu kita ambil. Di antara kita mungkin ada yang masih kuat untuk mengambil pendapat yang lebih berat, carilah pendapat itu. Itulah tujuannya, ada khilaf antara kita. Ikhtilafu ummati rahmatun, berbeda di antara umatku adalah rahmat. Dan tidak akan mungkin sampai kiamat terjadi khilaf ini berhenti, tidak mungkin. Karena di antara doa Nabi yang tidak terkabul ialah ketika Nabi berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, satukan umatku, jangan sampai mereka terpecah belah, saling bunuh membunuh. Akhirnya Allah tolak.
Tidak bisa Muhammad. Justru umatmu semakin ke sana semakin banyak firqah perbedaan pendapat. Akhirnya muncullah hadis tadi, ikhtilafu ummati rahmatun. Jadikan khilaf itu sebagai rahmat. Jangan digede-gedein. Masalah-masalah yang sudah terjadi itu sudah beres dari zaman dulu. Zikir keras pelan sudah beres. Kunut beres zaman dulu, jangan diungkit lagi. Dan ini kaitan dengan furu'iyah yang sifatnya cabang-cabang agama, bukan usul. Kalau usul, oke, kita lawan. Seperti Al-Qur'anul Karim. Ada Quran disebut dirubah-rubah. Nah, ini perlu kita lawan karena ini bukan furu' lagi, ini usul. Atau masalah akidah kepada Allah Azza wa Jal. Atau dengan apa? Dengan iman yang 6 itu, iman kepada Allah, malaikat, kitab. Nah, ini kaitan dengan usul-usul. Tapi kalau kaitan dengan sunnah, hal-hal yang sunnah sifatnya, seperti ada yang salat qobliyah maghrib, ada juga yang tidak, ada kan? Ini khilaf kecil, masalah kecil. Bahkan zaman dulu pernah terjadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pada awalnya suka merutinkan salat qobliyah maghrib, tidak pernah tinggal setelah azan selesai, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar. Salat apa? Salat qobliyah maghrib. Hingga suatu hari beliau datang ke satu tempat yang ternyata di tempat itu tidak pernah mengadakan salat qobliyah maghrib. Beliau seorang imam besar, tapi ketika melihat satu tempat yang tidak dilaksanakan qobliyah maghrib, beliau ikut. Tidak pernah dari mulai tinggal di situ tidak pernah melakukan salat qobliyah maghrib. Kenapa? Menghargai tempat tersebut. Imam Syafi'i, beliau adalah seorang tokoh imam besar yang suka melakukan kunut. Tapi ketika beliau datang ke makam Abu Hanifah, di tempat beliau salat subuh ceritanya. Abu Hanifah termasuk imam yang tidak kunut. Begitu beliau berdiri di rakaat kedua, Sami'allahu liman hamidah, kan kunut biasanya. Beliau kunut tapi pelan. Allahumma. Kenapa? Menghargai ini tempat Abu Hanifah. Itulah tujuan khilaf antara kita. Dan bahkan ada yang lebih lucu lagi, Pak. Pernah dulu Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Ishaq kalau tidak salah, beliau ceritanya datang ke gurunya. Datang ke gurunya pas persis di malam takbir. Begitu sampai ke tempat gurunya tidak takbir, beliau pun dan sahabatnya tidak takbir. Allahu Akbar, tidak takbir sama sekali sampai subuh selesai. Akhirnya selesai sholat Idul Fitri, ditanyalah beliau oleh gurunya, panggil Ahmad dan Abu Ishaq, dipanggil, ditanya oleh beliau oleh gurunya, aku lihat dari kalian ada yang berbeda, katanya. Kenapa kalian berdua tadi malam tidak takbir? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak berani takbir. Kenapa? Karena Anda tidak takbir. Takutnya di sini tidak takbir. Kata gurunya, saya juga sama. Tidak takbir kenapa? Karena kamu tidak takbir. Makanya saya hargai kamu. Subhanallah. Lihat para ulama-ulama besar dulu menghargai. Jadi semuanya tidak takbir. Dikira gurunya yang tidak takbir, gurunya pun sama dikira muridnya yang tidak takbir, padahal semuanya takbir. Jadi jadikan khilaf ini sebagai apa? Rahmat untuk kita semua. Ada yang berat, aduh saya berat nih pendapat ini nih, cari yang lebih ringan lagi gitu. Saya masih mampu nih, udah ambil yang berat. Baik jemaah sekalian, mari kita buka sarang kitab Ushulul Fiqh. Kalau cerita nggak akan ada ujung-ujung beresnya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian usul fikih kita kali ini adalah tentang lafaz-lafaz am. Lafaz-lafaz yang menunjuki makna-makna umum. Jadi kita harus tahu bagi mereka yang memang menggali Al-Quran, As-Sunnah, nanti kita akan mendapati
lafaz-lafaz yang memang maknanya umum. Nah, kalau sudah umum, apakah berlaku untuk semua? Apakah tidak? Nanti ada bahasan lain. Yang penting sekarang kita dikenalkan dengan lafaz-lafaz umum maknanya. Di antaranya apa? Di antara yang pertama adalah kita sering mendapati kata kullun. Kullun, jami'un, kafatun, ma'syarun. Kullun itu sama, maknanya umum. Kullu nafsin dha'iqatul, kullu, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Tidak ada khusus kecuali orang Arafah, enggak bisa. Semuanya kena. Bahkan Nabi sekalipun akan meninggal dunia. Terkecuali ada Nabi yang sampai sekarang belum dimatikan, belum cabut rohnya. Siapa diantaranya? Nabi Isa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Beliau berdua belum diwafatkan, tapi kelak akan dicabut rohnya. Nabi Isa akan dicabut rohnya kapan? Ketika Dajjal akan datang mengganggu, menyebarkan fitnah, turunlah beliau. Setelah Dajjal mati, nanti muslimat akan hidup tenang damai selama 7 tahun kurang lebih. Tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada huru-hara, tidak ada pembunuhan, damai semuanya. Bahkan binatang yang tadinya suka memangsa pun seperti singa, ular akan bersahabat dengan manusia. Saking damainya zaman itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin merasakan zaman itu, mau nggak Pak, Bu? Mau nggak? Mau nggak hidup di zaman itu? Harus bertemu dengan Dajjal dulu, baru nanti merasakan. Ini semua yang berjiwa akan mati. Bahkan disebutkan di situ, dan termasuk Nabi Khidir pun akan meninggal di waktu itu. Ketika ada seorang laki-laki dalam sebuah hadis kan, ditangkap oleh Dajjal, kemudian disuruh untuk beriman kepadanya, dan dia menjawab, engkau adalah Dajjal yang telah disebutkan dalam kitab-kitab dulu. Dajjal marah, dibelahlah dia, terbelah menjadi 2, digergaji, kemudian dibangkitkan kembali. Siapakah dia? Ada yang mengatakan dia adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi semua akan meninggal, termasuk kata jami'un. Contohnya dalam Al-Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari apa? Dari tanah. Jami'an, semuanya. Jadi semua manusia diciptakan dari apa? Dari tanah, semuanya. Air mani itu setelahnya dari tanah menjadi sperma, kemudian jadi ini sampai jadi manusia. Semuanya tak terkecuali dari tanah. Makanya ketika orang meninggal dunia akan dikuburkan di tanah yang diambil darinya. Orang ini tanahnya tanah di Mekah, pasti akan dikubur di tanah Mekah juga. Tidak mungkin orang diambil tanahnya di Mekah dikubur di Arafah, tidak mungkin. Atau mungkin sebaliknya. Jadi semua manusia yang dikembalikan atau dikubur di satu tanah, itulah asal tanahnya dia, tidak akan ketukar. Jami'an. Kemudian kafah, ini masih asing bagi kita. Kafah ini biasanya ada sebagian dai yang suka membaca satu ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kalian fis silmi, dalam aturan Islam kafah, secara merata seluruhnya. Kafah ini umum maknanya. Dan terakhir ma'syar atau ma'asyir, ini biasa dipakai oleh para mubaligh, para dai. Ma'asyirul mu'minin atau ma'syarul mu'minin, artinya hai kelompok, hai golongan, hai jamaah, ma'syar itu. Ini semua adalah makna-makna umum. Yang pertama. Yang kedua, dari sisi syartiyah, yaitu satu adat yang mempunyai jawab dan juga mempunyai syarat. Seperti kata man atau ma atau aina. Man artinya barang siapa. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran,
man ya'mal su'an yujza bih. Atau yang lebih sering kita dengar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini nih, barang siapa yang mengerjakan amal seberat zarrah, maka yarah, akan Allah perlihatkan kepadanya amal tersebut. Ini man di sini umum, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, semuanya kena masuk ke dalam kata man, umum makanya. Berikutnya ma juga sama, maknanya umum. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Wa ma tunfiqu min khairin, apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, maka itu hakikatnya buat dirimu sendiri. Ini apapun, mau kecil, mau besar, apapun yang kita nafkahkan, infakkan, itu sebetulnya hakikatnya buat kita. Itu kita sedekah ke masjid misalnya 1.000, 2.000 atau lebih dari itu untuk kita, manfaatnya buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Ini umum. Ma juga sama. Berikutnya adalah aina, sama aina juga. Aina dimanapun, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Kata Allah, aina ma takunu, dimanapun kalian berada, yudrikkumul maut, kematian akan mendapatimu, akan menjemputmu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada di satu bangunan tinggi kokoh, tetap kematian akan menjemputmu. Kita punya berapa pengawal? Siapkan. Punya berapa uang untuk bangun rumah tinggi, tingkat kokoh? Silakan bangun. Untuk apa? Untuk menghadang datangnya kematian. Tidak bisa. Akan datang kematian kepadamu. Kita tidak usah repot mencari kematian. Justru kematian yang akan datang kepada kita. Aina ma takunu, dimanapun kalian berada. Pada zaman dulu ada orang yang takut dengan mati. Akhirnya dia tiap hari berdoa, ya Rabb, ringankanlah panasnya matahari kepada malaikat yang mengurus urusan matahari. Tiap hari berdoa seperti itu. Hingga malaikat pemegang matahari bertanya, ya Rabb, kenapa di hari-hari ini saya rasakan matahari tidak sepanas sebelumnya? Kata Allah, ini berkah seseorang soleh yang mendoakan agar panasnya matahari berkurang. Ya Rabb, izinkan hamba untuk berkenalan dengannya. Silakan, kata Allah. Akhirnya turunlah dia mendatangi orang tersebut dan ditanya, kenapa Anda berdoa tiap hari untuk saya? Kata orang itu, saya punya permintaan, angkat saya ke langit, tempatkan saya di matahari, katanya. Setelah izin kepada Allah Ta'ala, akhirnya diangkat orang ini ke langit, ke matahari, tinggal di sana. Dan Allah Maha segalanya, tidak panaslah bagi dia. Allah sudah mengamankan tubuhnya dari panasnya matahari. Sampai di sana ditanya lagi, sekarang kamu sudah sampai di sini, sebetulnya apa maumu? Apa jawabannya? Aku takut mati. Aku takut mati. Coba lihat, tanyakan kepada malaikat Israel, kapan aku akan mati? Seperti tidak akan pernah mati nih kalau di sini nih, aman. Malaikat saja tidak pernah mati kan sampai kiamat. Begitu ditanyakan kepada malaikat maut, apa jawabannya? Dilihat dari daftar isinya, orang Arafah ada di situ, orang Meranti, Jawa ada, semuanya ada daftar-daftarnya. Lihat, namanya siapa? Si Fulan. Tinggal di mana? Di lihat, oh ada. Bagaimana? Kata malaikatul maut,
ini orang tidak akan mungkin mati kayaknya nih. Kenapa? Tidak mungkin ini. Ya kenapa? Karena dia baru akan mati kalau sudah datang ke matahari. Tidak mungkin kan bagi malaikat maut ada manusia ke matahari. Kata malaikat matahari, dia sekarang sudah ada di sana, kan? Berarti dia akan dicabut di sana. Jadi ternyata tempat pengaruh tempat ini, di tempat kematian kita itu sudah ada tulisannya. Orang ini akan mati di mana? Di rumah sakit, mati sudah. Sepanjang dia belum ke rumah sakit nggak akan mati. Atau orang ini akan mati di atas ambulan, ya mati di ambulan. Jadi dua sebab kematian tuh. Kalau belum kumpul dua sebab ini, maka kematian belum terjadi. Yang pertama asbabul maut. Apa sebab kematiannya? Misalnya sebab kematiannya dia makan pete misalnya, atau makan ikan kemudian tulangnya nempel di tenggorokan, itu sebabnya itu. Yang kedua di mana? Yang kedua tempat kematiannya di mana? Kalau sudah kumpul dua-duanya, orang ini akan mati gara-gara TBC misal, dapat nih satunya lagi apa? Dia akan mati di WC, sudah di WC nanti. Jadi kematian ini adalah sesuatu yang umum, tidak akan pernah seseorang tidak meninggal dunia. Semua meninggal, semua makhluk akan fana, akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man, semua orang, semua makhluk, 'alaiha yang berada di atas bumi, fanin, akan fana. Siapapun, mau itu setan sekalipun, bahkan malaikat maut sekalipun akan mati. Makanya aneh malaikat maut ini, ketika semua sudah meninggal dunia, dicabut rohnya, tinggal dia sendiri. Kata Allah, sekarang giliranmu hai malakul maut. Kaget dia kan, cabut rohmu. Begitu dicabut, dia baru merasakan bagaimana sakitnya cabut nyawa. Setelah meninggal dunia, barulah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka yang kekal ialah siapa? Wajhu rabbik, zat Allah yang maha tinggi. Fana semua makhluk, Allah masih ada, masih baqa, masih kekal, tidak meninggal dunia. Ini adalah aina, kata aina ya. Jadi kalau kita mendapati dalam Al-Quran atau As-Sunnah ada kata aina, aina ma takunu, ini maknanya umum, dimanapun gitu. Berikutnya ada man, istifham. Ada, kita pernah dengar istifham, bertanya. Adat-adat yang dipakai untuk bertanya seperti man. Yang lagi viral sekarang lagu apa? Man ana, man ana, man ana. Siapa aku ini? Siapa aku ini? Ustadz misalnya. Iya, bisa begini bagaimana kalau bukan dari guruku gitu. Jadi artinya aku bukan apa-apa tanpa mereka gitu. Aku bisa baca Al-Quran dari siapa? Dari bapakku dulu ngajarin Iqra, alif ba ta sa. Jadi kita bisa begini berkat bantuan dari orang-orang yang pernah membantu dulu. Terutama orang tua kita. Kita bisa besar seperti ini, bisa mengetahui ilmu agama dari siapa kalau bukan dari guru-guru kita. Cuman kita jarang menyebut orang tua kita sebagai guru, jarang. Biasanya guru adalah seseorang yang begini-begini, padahal orang tua kita guru sebetulnya itu. Betul enggak? Kita diajar jalan, diajar makan, itu guru kita sebetulnya yang paling tinggi itu. Sudah guru orang tua lagi, bahkan gratis, tidak dibayar. Tidak pernah orang tua kita bilang nanti bayar ya kalau sudah gede dituntut. Tidak pernah, subhanallah. Jadi man ini adalah satu bentuk pertanyaan. Man siapa? Man fiddar, siapa dalam rumah misalnya. Ini umum, bisa masuk laki-laki yang dijawab, bisa perempuan. Dan termasuk dalam kubur kita akan ditanya dengan pertanyaan man. Man
Man rabbuka. Siap-siap Pak ya nanti ya dalam kubur. Saya kasih bocoran sekarang nih. Jangan kaget nanti dalam kubur kita. Kita sendirian dalam keadaan terbungkus dengan kain kafan. Coba bayangkan Pak, tempat sempit. Begitu kita bangun, gelap. Di depan kita ada seorang sosok yang sangat mengerikan. Kalau kita emang buruk amal kita, dengan wajah yang menyeramkan, dengan mata menyala-nyala, suara seperti petir, bayangkan. Di tangannya ada gada. Dia bertanya, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Kalau sekarang kita bisa jawab, Allahu Rabbi, gampang karena masih hidup. Tapi di alam sana tergantung amal perbuatan kita. Kalau amal perbuatan kita ternyata banyak dosanya, maka kita akan dikakukan kelak di sana, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Karena tidak bisa jawab, akhirnya dipukullah kita, dipukul pakai gadanya sampai amblas berapa meter? 70 asta, kurang lebih 30 meter masuk ke dalam kubur. Setelah itu ditarik lagi dengan kukunya, ditanya lagi, tidak bisa, dipukul lagi. Bayangkan coba. Ini man, kata man ini adalah umum. Man, siapa? Gitu. Ada juga ma. Kalau ma itu untuk pertanyaan yang tidak berakal. Kalau man untuk orang yang berakal. Kalau ma untuk yang tidak berakal. Seperti apa? Kita ditanya nih, apa ini? Apa bahasa Arabnya? Apa ini bahasa Arabnya apa? Ma hadza. Ma hadza. Karena ini tidak berakal. Tapi kalau orang, ini siapa? Man hadza. Man hadza. Kalau tidak berakal, ma hadza bedanya. Man hadza, siapa ini? Kalau ini ma hadza. Ini umum juga sama. Bisa dikaitkan dengan kitab, buku, jam, HP. Ma hadza bisa. Ini kata-kata umum ma. Termasuk dalam kubur juga ada pertanyaan ma. Ada enggak? Ada enggak pertanyaannya dalam kubur? Ada pertanyaan ma? Ada. Apa itu? Ma dinuk, ma kiblatuk, ma imamuk. Ma dinuk. Din ini tidak punya akal. Apa agamamu? Bukan man dinuk, ma dinuk, wa ma dinuka. Apa agamamu? Kemudian wa ma qiblatuk. Apa kiblatmu? Kemudian wa ma imamuk. Apa imammu? Dijawab al-ka'batu kiblati. Ka'bah itu kiblatku. Kemudian Al-Qur'anu imami, Al-Qur'an imamku. Kemudian al-Islamu dini, Islam adalah agamaku. Gampang Pak kalau masih hidup mah jawabannya. Dan kita tidak usah dari sekarang menghafal, tidak usah dihafal dari sekarang, nanti siap-siap ditanya malaikat dalam kubur. Karena yang bisa jawab itu amal kita, amal perbuatan kita. Semoga kita semua nanti kelak dilancarkan di alam sana. Dan bahkan tidak ditanya sedikit pun tentang kaitan itu. Amin. Begitu kita dikubur, selesai dikubur, bangun dari tidur langsung mendapat kenikmatan. Ada bidadari samping kita Pak, misalnya. Ada makanan, ada minuman, luasnya minta ampun, seluas mata memandang, harum, indah. Semoga kita seperti itu nanti. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah kata ayyun. Ayyun ini adalah termasuk kata-kata umum. Misal dalam Al-Qur'an, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ayyamma tad'u, dengan nama apapun yang kalian seru, bagi Allah beliau mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Jadi ayyamma tad'u, dengan yang manapun kalian pakai seruan untuk Allah Ta'ala, maka Allah mempunyai nama-nama yang berapa dalam Al-Quran? 99. Boleh kita baca doa, Ya Rahman, Ya Rahim,
ya Quddus, ya Malik, boleh silakan. Jika kaitan dengan permintaan rezeki, maka panggillah nama Allah dengan Ar-Razzaq. Ya Razzaq, urzuqni misalnya. Jika kaitan dengan pemberian Allah Ta'ala, maka ya Wahhab, ya Wahhab. Jika kita ingin naik jabatan, panggil Allah dengan kerajaannya, ya Malikal Mulk, ya Malikal Mulk. Jadikan atau naikkan jabatan hamba, ya Rabb, ya Malikal Mulk. Jadi kaitan doa kita itu tergantung apa yang kita pinta, sesuaikan. Dan juga hadis Nabi mengatakan di sini, ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha talaqa min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan manapun, nah ini nih, perempuan siapapun yang minta tolak kepada suaminya tanpa ada alasan syar'i, maka Allah haramkan baginya wangi-wangi surga. Jadi perempuan manapun, ayyumam ra'atin, perempuan mana saja, mau yang tinggal di sini, di sana, mau dia istri pejabat, ustadz, pokoknya siapapun perempuan yang minta talak ke suaminya tanpa ada alasan syar'i, maka haram baginya wangian surga. Kalau sudah haram wangian surga, berarti tidak masuk surga. Tidak boleh seorang istri minta talak, tidak boleh, kalau memang tanpa alasan syar'i. Kalau ada alasan syar'i, misal suka ngambek-ngambek, suka mukul, nendang, misalnya kalau ini marah, tidak wajar marahnya itu, menyakiti dia, tidak kasih nafkah buat dia, nah ini bisa nanti. Tapi kalau tidak ada seperti itu, jangan. Atau mungkin suaminya juga selingkuh, mungkin dia main cewek terus misalnya, akhirnya muncullah kata-kata permintaan tolak. Ini tidak masalah seperti ini. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, maka tidak boleh baginya minta tolak. Ini kata ayyun. Dan terakhir adalah yang biasa digunakan untuk makna-makna umum ialah al-asma al-mausulah, isim-isim mausul, isim penghubung, seperti alladzi, allati, alladzi, allati, atau alladzina, allai. Ini semua maknanya umum. Alladzi, seperti dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim, maka sesungguhnya mereka itu memakan api neraka dalam perutnya. Ini orang-orang, siapapun orang ini, siapapun, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, mau dimakan langsung, mau dihancurkan, dimanfaatkan tanpa hak, maka mereka sebetulnya memakan harta, memakan api neraka ke dalam perutnya. Auzubillah. Kemudian untuk apa? Untuk perempuannya, seperti apa contohnya? Wallati ya'tinal fahishah min nisaikum. Orang-orang atau perempuan yang melakukan fahishah, artinya kekejian, perbuatan keji, yang tadinya diharamkan bagi kita untuk mengambil mahar darinya, yang dulunya pernah kita kasihkan kepadanya, pemberian kita, maka kalau dia berbuat seperti itu bisa dikembalikan kembali. Jamaah rahimakumullah, dengan berakhirnya kata-kata umum di sini, maka selesai juga kajian kita pagi hari ini. Kita ulang lagi Pak ya. Yang pertama kata kullun, jami'un, kafatun, ma'asyir atau ma'syar, ini makna umum. Yang kedua ada man, ada ma, ada aina. Yang ketiga istifham, ada man, ada ma, atau juga aina juga sama, aina istifham. Berikutnya kata ayyun, sudah tadi dibahas. Dan terakhir isim mausul, yaitu alladzi, alladzina, allati, allati atau allai. Ini semua adalah makna umum.
Sebelum ditutup silakan, mungkin di antara jemaah ada yang hendak bertanya. Kaitannya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi menarik memang ini sudah dilakukan dari zaman para ulama terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih. Yang menarik adalah di akhir-akhir ini ada beberapa jamaah yang menanyakan terkait dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi berkaitan dengan pelaksanaan sholat tarawih, yang artinya barang siapa yang ikut melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka baginya akan dicatat seperti seperti sholat semalam. Nah, saya nggak tahu nih ini barang siapa, artinya maknanya secara khusus atau mungkin sebagian, karena berkaitan dengan pelaksanaan yang ada di masjid kita mungkin ya. Ada fenomena yang akhirnya kalau selama ini saya sholat tarawih di sini menggunakan 20, saya kan 8 karena 8 mundur, berarti saya nggak mendapatkan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nah, mohon penerangnya tadi. Hadis siapa itu? Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadisnya kuat. Ini kan hadisnya baru ya, baru kita dengar ya. Udah kita dengarkan, dulu nggak ada. Muncullah sekarang hadis ini beredar. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih bersama dengan imam dari mulai awal sampai akhir, kemudian dia sama dengan melakukan sholat malam full ya keseluruhannya. Nah, seandainya hadis ini memang bisa dipertanggungjawabkan, bisa jadi hujah buat kita, jadi man di sini maknanya tidak umum. Barang siapa yang sholat tarawih bersama dengan imam, maksud di sini adalah si imamnya sholatnya misalnya 8 rakaat, si jamaahnya pun 8 rakaat. Takbirlah mereka Allahu Akbar. Tuh. Di tengah-tengah sholat dia sebetulnya tidak ada alasan, karena mungkin malas, keluarlah dia dari situ, keluar dari imam, pulang ke rumah. Kenapa? Bola soalnya ini final misalnya, baru 2 rakaat dia salam langsung keluar karena final misalnya. Nah, inilah masuk ke dalam hadis ini. Nah, kalau misalnya ada orang beranggapan dia punya hujah juga, saya 8 rakaat. Kenapa ada hujahnya 8 rakaat Pak Ustadz? Emang ada, silakan 8 rakaat ambil. Nah, kemudian dia sholat di imam yang memang 20 rakaat, kan beda. Yang dipaksakan, hadis ini dipaksakan orang yang 8 rakaat sholatnya tidak sampai ikut bareng dengan imam, maka gak sempurna. Akhirnya dia, aduh gimana, saya kan biasa 8 rakaat ini, gimana dong? Akhirnya dia cari jamaah tempat luar. Saya cari tempat masjid lain deh, yang 8 rakaat ini tinggalkan di sini. Gara-gara apa? Gara-gara memahami hadis seperti itu. Jadi kalau beda imamnya 20, dia 8 rakaat, sudah selesai 8 rakaat, sudah selesai. Nggak usah diributin lagi, nggak usah, selesai sudah. Itulah pahala dia. Makanya kan ibadah kita itu tergantung berapa ukuran besarnya. Jika 20 rakaat, maka seitulah jumlah yang akan kamu dapatkan. Bagi yang berpendapat 20 rakaat, bagi yang 8 rakaat, segitu juga pahalanya 8 rakaat. Jadi masalah khilafiyah ini. Jadi nggak usah kita jadi gara-gara kita tidak ikut berjamaah sampai akhir, padahal kita sudah selesai, akhirnya jadi beban buat kita, bahkan terpecah belah. Ada juga yang 20 imamnya, 20 makmumnya, atau 8 rakaat imamnya termasuk makmumnya, di tengah-tengah sholat dia berhenti. Kenapa? Tadi tanpa alasan syar'i. Ini pun sama, tidak mendapatkan pahala tadi, tidak sempurna sholatnya. Jadi dalam menanggapi semua hadis-hadis Nabi, jadi semua hadis Nabi apalagi Al-Quran, semua sifatnya umum. Jadi semua firman-Nya Allah Ta'ala, semua sabda Nabi itu semuanya umum, rata-rata umum, tidak khusus. Oleh karena itu hati-hati dalam menanggapi atau mengkaji ilmu seperti itu, karena takutnya kita kalau tidak
tidak memahami dasar-dasar ilmu usul fikihnya, ya seperti itulah nanti. Oleh karenanya sekali lagi jamaah sekalian, kalau ada perpecah belah di antara kita, jadikan sebagai apa tadi? Rahmat buat kita semua, jangan dijadikan permusuhan gitu. Kalau saya mau Pak dari dulu mau pecah belah, saya orang kunut, di tempat saya tidak kunut, bisa saya hargai, saya tidak kunut. Tapi sekarang saya orang zikirnya jahar, zikir keras. Saya tinggal di Zamzam sekarang tidak keras sana, saya sampai sekarang tidak keras zikir. Saya orangnya apa? Saya orangnya itu terus terang saja suka pakai cincin dulu, cincin. Tapi tinggal di tempat yang tidak suka orang pakai cincin, makanya saya nggak pakai cincin. Tapi sekarang saya pakai. Tadi buka lagi. Jadi banyak khilaf di sana di Zamzam itu banyak yang tidak saya lakukan sama sekali. Banyak saya tinggalkan. Kenapa? Ini masalah kecil khilafiyah. Dan saya tidak pernah berkata ini kunut ini sebetulnya nggak pernah, meskipun saya punya hujahnya. Dan saya orang suka apa? Suka tahlil. Di sana jarang ada yang tahlil. Ya saya ikuti tidak tahlil. Berapa repot? Saya tidak paksakan orang meninggal dunia tahlil Pak ya, enggak. Dan saya biasa di kuburan baca talqinul mayyit. Ya ibadallah ya Abdullah. Idza ada talqin, tapi ketika tinggal di tempat yang tidak talqin, saya tidak talqin. Jadi banyak hal-hal yang memang saya tinggalkan selama ini. Termasuk Pak dulu sampai sekarang ya, saya nggak pernah pakai sorban. Kenapa? Di sini jarang pakai sorban di Zamzam. Saya pakai sorban nih. Kenapa? Saya hargai gitu. Takutnya ada nanti perselisihan pendapat yang tidak perlu kita besar-besarkan. Saya biasa kalau sholat pakai mengusap wajah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya usap. Tapi ketika tinggal sholat bersama dengan orang yang anti dengan itu, saya tidak mengusap wajah, biasa aja. Kan beres rukun kan. Jadi ini masalah kecil. Jadi nggak usah kita perbesar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah